Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara membaca kitab yang baik, benar, dan cepat. Untuk bisa membaca kitab memang dibutuhkan ilmu-ilmu pengantar yang harus dikuasai seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, dan ilmu bahasa Arab. Tentunya untuk bisa menguasai 3 ilmu dasar ini membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Bisa sampai 5 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa semuanya untuk belajar mengkaji membaca kitab secara cepat. Insya Allah dalam waktu sekitar 20 kali pertemuan kita bisa membaca kitab. Tentunya tidak membahas seluruh bab-bab dari ilmu nahwu atau shorof dan bahasa Arab. Kita langsung pada prakteknya saja. Namun sebelumnya kita butuh pengenalan dasar terlebih dahulu terkait dengan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Struktur kalimat dalam bahasa Arab ini sangat penting untuk kita ketahui agar kita dalam mengkaji, membaca kitab, kita bisa menganalisa secara detail apa itu pola kalimatnya, bagaimana bacaannya, dan lain sebagainya. Yang pertama kali yang harus kita ketahui bahwa kalimat bahasa Arab atau yang disebut dengan kalam, jadi susunan kata yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang mengandung arti sempurna, itu disebut dengan kalam. Kalam ini atau kalimat dalam bahasa Arab ini pasti terdiri dari 3 kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf. Isim adalah kata yang memiliki arti dengan sendirinya, tapi tidak terkait dengan waktu. Ibaratnya seperti kata benda, kata nama orang, kata yang terkait dengan sifat, kata ganti. Ini adalah bagian dari isim. Seperti umpamanya baitun, rumah, madrasatun, sekolahan, kolamun, pulpen, daftarun, buku, dan lain sebagainya. Muhammadun, Aliyun, Umarun, Zaidun, itu semuanya adalah isim. Yang kata sifat seperti alimun, orang alim, jahilun, orang bodoh, kemudian juga jamilun, indah, qabihun, dan lain sebagainya, itu adalah kata sifat. Begitu juga bisa kata ganti kayak dia, huwa, kata ganti 2 orang, huma, kata ganti banyak orang, hum. Begitu juga ana, anta, itu termasuk kata ganti atau disebut dengan kata dhamir, itu juga isim. Contohnya di sini adalah hadza kitabun. Ini berarti dua-duanya isim. Hadza kitabun, hadzanya isim, kitabun juga isim. Huwa Muhammadun, huwanya isim, Muhammadun juga isim. Huwa rajulun alimun, huwa isim, rajulun isim, alimun juga isim. Amaluka azimun, amaluka artinya pekerjaanmu juga isim, azimun juga isim, sifat. Kitabatuka jamilatun, tulisanmu indah, tulisanmu isim, jamilatun juga isim, terdiri dari kata sifat. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu kata yang memiliki arti dengan sendirinya dan memiliki waktu lampau, seperti waktu lampau atau sekarang atau waktu yang akan datang. Jadi biasanya terkait dengan pekerjaan. Bahwanya saya kemarin belajar nahwu. Ini berarti menunjukkan waktu lampau. Itu namanya fi'il madhi. Ana darastu an-nahwa. Ana darastu an-nahwa. Jadi biasanya kalau yang menunjukkan waktu lampau namanya fi'il madhi. Wazannya atau contohnya berupa fa'ala, biasanya ikut wazan fa'ala kalau 3 huruf,
Kalau 4 huruf ada af'ala, kalau yang 5 huruf ada ifta'ala, yang 6 huruf ada istaf'ala, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang menunjukkan arti dengan sendirinya, kemudian menunjukkan waktu sekarang. Jadi seperti umpamanya, saya sekarang sedang belajar. Tidak bisa kita menggunakan ana darastu, tapi harus menggunakan fi'il mudhari'nya. Ana adrusu. Ini fi'il mudhari'. Ana ata'allamu. Ya, nanti wazan-wazannya bisa kita pelajari berikutnya. Yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar itu fi'il yang menunjukkan arti perintah. Jadi kalau darosa fi'il madi, yadrusu fi'il mudhari', kalau perintahnya dengan menggunakan wazan uf'ul, udrus, yaitu namanya fi'il amar. Yang ketiga adalah huruf. Huruf itu adalah kata yang tidak memiliki arti dengan sendirinya. Dia bisa memiliki arti apabila dia terkait dengan kata berkata lainnya, seperti umpamanya kata isim lainnya, umpamanya fi, fil fasli, fi dengan al fasli. Jadi fi sendiri tidak memiliki arti dengan sendirinya, tapi ketika dikaitkan dengan al fasli, maka fil fasli artinya di dalam kelas. Ya, ilah tidak ada artinya, tapi ketika ada al masjid maka artinya ke masjid. Ila al masjidi. Huruf ada banyak, ada huruf jar, ya. Huruf jar itu huruf yang mengejarkan isim. Jadi ketika kemasukan huruf jar, maka isimnya harus dibaca kasroh, harus dibaca jar. Seperti umpamanya min, ila, an, ala, fi, ini namanya huruf jar. Al-kafu, ka, al-lamu, li, itu namanya huruf jar. Bi, ya, itu namanya huruf jar. Jadi ketika ada isim, kemudian sebelumnya ada huruf jar, maka isim itu dibaca jar. Umpamanya seperti ana darastu fil fasli. Ya, ana darastu fil fasli. Ana isim, darastu fi'il, fil fasli, fi-nya huruf, al-faslinya isim. Ya, jadi ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu terkait dengan unsur kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab, struktur kalimat dalam bahasa Arab itu ada 2 bagian. Ada 2 pola. Yang pertama adalah kalimat yang terdiri dari jumlah ismiyah, namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang terdiri dari isim, pertama diawali oleh isim, kemudian setelahnya menjadi mubtada, setelahnya menjadi khobarnya. Jadi istilahnya, gampangannya kalimat yang diawali oleh isim. Itu namanya jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il, kebalikannya. Jadi kalau tadi jumlah ismiyah diawali oleh isim yang nantinya menjadi mubtada, sedangkan jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il, yaitu nanti susunannya fi'il, fa'il, maf'ul, atau fi'il dan fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu kata isim yang di awal kalimat, sedangkan khobar itu yang menjelaskan isim tadi. Seperti contoh umpamanya di sini ada contoh Muhammadun alimun. Muhammadun alimun. Yang pertama Muhammad, yang kedua alim. Ini berarti jumlah ismiyah. Yang pertama namanya mubtada dan harus dibaca rofa. Dalam hal ini karena isim mufrad dibaca dhammah, maka Muhammadun alimunnya sebagai khobar atau penjelas, sebagai predikat yang menjelaskan mubtada, dan dibaca rofa. Dalam hal ini tandanya dengan dhammah karena berupa isim. Yang kedua adalah yal'abu Muhammadun kuratal qadami. Yal'abu Muhammadun kuratal qadami. Yal'abu ini terdiri dari fi'il. Yal'abu fi'il. Muhammadun sebagai pelaku namanya fa'il dibaca rofa. Kuratal qadam isim lagi, al-qadami juga isim. Jadi di sini terdiri dari fi'il, isim, isim. Ini berarti jumlah fi'liyah. Yang ketiga
contoh ketiga, Muhammadun yata'allamu al-arabiyyata. Muhammadun isim, yata'allamu fi'il, al-arabiyyata isim. Nah, nanti Muhammadun dibaca rafa karena awal kalimat mubtada, yata'allamu fi'il, khobarnya, al-arabiyyata nanti namanya maf'ul atau objek dibaca nasab. Ini berarti jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Yang keempat adalah fil baiti Muhammadun yaqra'u al-Qur'an. Fil baiti Muhammadun yaqra'u al-Qur'an. Fil baiti kenapa dibaca kasrah? Ya karena kemasukan huruf fi. Jadi awalnya oleh huruf fi, al-baiti isim dibaca kasrah karena ada fi. Kemudian Muhammadun yaqra'u al-Qur'an. Nah, di sini fil baiti itu jumlah jar majrur bisa di depan kata, bisa di akhir kalimat. Bisa di depan kalimat atau di akhir kalimat. Karena itu di sini contoh yang di depan kalimat. Muhammadunnya awal katanya. Nah, karena awal katanya Muhammad isim, maka ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang berikutnya al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu isim kata benda. Jamilatun juga isim kata benda. Nah, di sini berarti al-madrasatu dibaca tu sebagai awal kalimat mubtada tadi, jamilatun juga dibaca rafa karena sebagai khobar. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah karena diawali oleh isim. Yang keenam, fil masjid al-muslimuna yusalluna al-jum'ah. Fi al-masjid. Fi-nya huruf al-masjidi berarti dijarkan oleh fi. Fil masjidi al-muslimuna yusalluna al-jum'ah. Al-muslimuna isim. Yusalluna fi'il. Al-jum'ah isim juga ada al-nya di sini. Cirinya isim itu diantaranya bisa kemasukan al. Jadi kalau ada kata yang ada al-nya pasti dia isim. Nah, berarti ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Al-muslimuna berarti ismiyah. Al-Islam dinullah. Islam adalah agama Allah. Al-Islamu ada al-nya berarti isim. Nah, isim di awal kalimat namanya mubtada dibaca rafa. Dinullah penjelas berarti khobar dibaca rafa, dibaca doma juga. Ini isim dan isim. Ini berarti jumlah ismiyah. Kemudian ya'kulu Muhammadun ar-ruzza. Ya'kulu Muhammadun ar-ruzza. Ya'kulu fi'il mudhari'. Muhammadun fa'il, ar-ruzza maf'ul. Nah, di sini diawali oleh fi'il. Berarti jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Yafhamu Aliyun al-Qur'ana jayidan. Yafhamu memahami fi'il. Muhammadun Muhammad al-Qur'ana Quran jayidan dengan baik. Ini kalimat diawali oleh fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Yang ke-10 yang terakhir, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Al-insanu kalimat pertama ada al-nya berarti isim. Kemudian isim di awal kalimat berarti mubtada harus dibaca rafa. Mahallul khata'i wan nisyan, mahallu isim, al-khata' isim, wan nisyan isim juga. Wa-nya huruf, an-nisyan isim. Berarti ini jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari isim yang berupa mubtada, isim yang di awal kalimat namanya mubtada dibaca rafa, kemudian khobar yang menjelaskan mubtada. Sedangkan jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, kemudian disertai dengan fa'ilnya atau subjeknya. Itu namanya jumlah fi'liyah. Sekian mungkin pertemuan pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.